Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nursyabani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nursyabani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nursyabani. Kelas PGSD B1 2025. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Dr. Dedi Junaidi. Bentuk UAS berbasis problem solving. Oke, saya di sini akan mempresentasikan hasil UAS saya. Hasil UAS saya yang dipilih di sini ada soal 1, program makan bergizi gratis dan hak kontribusi pasal 28H UUD 1945. Ada dari soal 3, dilema demokrasi dan moderasi beragama, dan ada soal nomor 5, integrasi nasional di tengah ancaman disintegrasi digital. 1. Program makanan bergizi dan hak konstitusional. Masalahnya, pemerintah melaksanakan program masalah bergizi gratis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tantangan besar muncul dalam distribusi di daerah pelosok, potensi kebocoran anggaran atau korupsi, serta dampaknya terhadap ekonomi lokal. Kaitan program dengan hak warga negara dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, isi pasalnya ada menjamin hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup baik dan sehat, serta memperoleh kesehatan. Ada kaitan dengan program MBG, pemenuhan gizi anak merupakan sebagian dari hak hidup sejahtera dan pelayanan kesehatan dasar. Negara wajib hadir menjamin generasi muda tumbuh optimal. Tanggung jawab negara, program ini adalah wujud konkret kewajiban konstitusional negara memenuhi hak dasar warga, bukan sekedar kebijakan populis. 2. Skema pengawasan berbasis masyarakat di tingkat desa atau kecamatan. Di sini ada tim pengawas desa, melibatkan RT RW, PKK, komite sekolah, dan Karang Taruna sebagai pengawas independen distribusi di lapangan. 2. Ada pelapor digital dan transparan, verifikasi distribusi via QR, kode, aplikasi sederhana, serta papan informasi anggaran desa yang dapat diakses publik. Ada kanal pengaduan, saluran pelaporan anonim yang terhubung ke Inspektorat atau APIP untuk menindaklanjuti indikasi penyimpangan secara cepat. Sini ada soal 1, ada rekomendasi pemberdayaan UMKM lokal sejalan dengan kemandirian ekonomi. Ada local searching, mengutamakan bahan baku dari petani dan UMKM catering di sekitar wilayah distribusi program. Ada peningkatan kapasitas, pelatih standar higienitas keamanan pangan, dan manajemen produksi bagi UMKM agar layak menjadi mitra tetap. Ada kemitraan berkelanjutan, sistem rotasi vendor, dan pendampingan koperasi agar manfaat ekonomi merata UMKM naik kelas. Di sini ada dilema demokrasi dan moderasi beragama. Saya ngambil dari soal 3. Masalahnya, di beberapa daerah terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah atau pelarangan aktivitas keagamaan tentu meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama. Hal ini membenturkan prinsip demokrasi suara mayoritas dengan hak asasi manusia. Di sini ada protokol resolusi konflik tingkat RT RW berbasis dialog interreligius. Ada forum dialog terjadwal, pertemuan rutin tokoh agama dan tokoh masyarakat melalui forum kerukunan umat beragama atau FKUB tingkat lokal. Ada mediasi musyawarah mufakat, penyelesaian dilakukan secara kekeluargaan sebelum konflik meningkat, merujuk pada regulasi pendirian rumah ibadah PBM nomor 9 atau 8 tahun 2006, kegiatan sosial lintas agama, kerja bakti, dan kegiatan bersama lintas komunitas untuk membangun kepercayaan dan mempererat hubungan sosial. Di sini ada peran mahasiswa
mengampanyekan moderasi beragama di media sosial, ada konten edukatif, membuat infografis dan video pendek yang mengangkat nilai toleransi dan keberagaman secara kreatif, ada agen klarifikasi, hoax aktif meluruskan informasi keliru bermuatan sara sebelum menyebar luas di media sosial, teladan digital, membangun komunitas lintas iman di kampus dan menjadi contoh berkomunikasi santun di ruang digital. Di sini saya ngambil lagi soal 5, integrasi nasional di tengah ancaman disintegrasi lokal. Masalahnya, maraknya hoax, ujaran kebencian, dan polarisasi politik di ruang digital mengancam persatuan bangsa. Banyak warga negara lupa akan kewajibannya dan menjaga keutuhan NKRI saat berinteraksi di dunia maya. Hak dan kewajiban warga negara dan perspektif bela negara di era digital. Ada hak warga digital, yaitu mendapat perlindungan dari hoax dan ujaran kebencian, serta kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab. Ada kewajiban warga digital menyaring informasi, cek fakta sebelum menyebarkan, serta tidak menyebar konten provokatif yang memecah belah. Ada bela negara non-fisik, menjadi warganet cerdas dan melaporkan konten hoax adalah wujud nyata bela negara di ruang digital. 2. Ada rencana aksi mengatasi penyebaran berita bohong pemecah belah. Ada literasi digital, edukasi, cek fakta, krisis bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat secara berkelanjutan. Kolaborasi komunitas, bekerja sama dengan komunitas cek fakta, Miss Mavindo, dan platform digital untuk laporan cepat konten hoax. Penguatan konten positif, memproduksi konten kebangsaan yang positif untuk mengimbangi narasi provokatif di media sosial. Memperkuat identitas nasional generasi Z agar tidak tergerus budaya global. Konten kreatif kebangsaan mengemas nilai-nilai Pancasila dalam meme edukatif, video pendek, dan kolaborasi bersama kreator lokal. Gamifikasi pembelajaran sejarah dan kebangsaan yang interaktif agar lebih relevan dengan gaya belajar Gen Z. Komunitas kebangsaan digital membangun ruang digital yang memperkuat rasa cinta tanah air tanpa menutup diri dari budaya global. Kesimpulannya, PKN sebagai landasan bersikap dan bertindak. Kebijakan negara seperti makan bergizi gratis harus dijalankan berlandasan hak konstitusional warga, diawasi bersama masyarakat, dan berpihak pada ekonomi lokal. Demokrasi Pancasila menuntut keseimbangan antara suara mayoritas, penghormatan hak asasi kelompok minoritas melalui modernisasi beragama. Integrasi nasional di era digital menurut warga negara cerdas bermedia sosial sebagai wujud bela negara non-fisik. Terima kasih, sekian presentasi untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mohon maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.